Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Dengan siapa ya ini? Boleh perkenalkan dulu namanya? Ibu, perkenalkan nama saya Lia dari kelas 7A Ibu. Tadi pelajaran apa ya kalau boleh tahu? Tadi lagi pelajaran matematika Ibu. Matematika. Sudah izin belum sama guru matematikanya? Tadi sudah Ibu, sudah izin. Sudah. Oke, siap. Ini Ibu mau perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama Ibu Devinda. Mbak Benik sudah pernah lihat Ibu belum? Sudah pernah Ibu, tapi kalau untuk diajar sama Ibu belum pernah. Oh gitu ya. Jadi pertama kali Mbak Benik ke Ibu yang mendatangi Ibu untuk melakukan konseling. Iya betul Ibu. Ibu benar-benar mengapresiasi banget nih keberanian Mbak Benik untuk datang ke Ibu melakukan sesi konseling. Terima kasih ya. Tadi kan Mbak Benik datang ke sini, boleh ceritain ya gimana perasaannya hari ini? Untuk perasaan hari ini saya sedikit lelah ya Ibu, agak ngantuk juga tadi karena tadi malam itu saya begadang Ibu. Benar-benar lagi ada beban banget ya di pikirannya ya. Iya Ibu, seperti itu. Jadi alasan Mbak Benik datang ke sini untuk bertemu Ibu karena sedang pikir-pikir begitu ya. Iya Ibu, seperti itu. Saya ingin mencari solusi dan membicarakan sedikit permasalahan saya itu. Oh ya, jadi mau mencari solusi ya. Iya. Jadi kita berarti akan melakukan konseling individu untuk mencari solusi dari permasalahan yang Mbak ini rasakan. Nanti konseling individu kita akan berjalan selama kurang lebih 30 menit. Apakah bersedia? Iya Ibu. Sebelumnya Ibu mau infoin dulu ya, kalau dalam konseling individu ini Ibu betul-betul menanamkan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Benik jangan terlalu takut, jangan cemas kalau apa yang Mbak Benik katakan hari ini bakal tersebar. Jadi Mbak Benik bisa bebas mengutarakan pendapat, unek-unek dan perasaannya hari ini ya Mbak. Jangan takut, oke? Baik Ibu. Sebelumnya Ibu izin ya, dalam sesi konseling individu ini Ibu izin menggunakan catatan untuk mencatat hal penting selama melakukan konseling individu bersama Mbak Benik. Apakah boleh? Boleh Ibu, boleh. Nanti kan Mbak Benik bilang kalau akhir-akhir ini pikirannya lagi betul-betul penuh ya, banyak beban. Boleh infoin nggak kenapa sih bisa seperti itu Mbak? Ceritain ya, santai aja ceritanya. Itu yang pertama itu karena mungkin saya tadi malam itu begadang ya Ibu. Begadang itu karena yang pertama itu karena kemarin itu setelah pulang sekolah itu saya tidur siang, dan dari tidur siang itu kebiasaan, jadinya malam itu saya begadang, dan kebetulan pada hari itu juga ada tugas, jadi saya begadang sambil mengerjakan tugas itu. Jadi lagi banyak tugas ya Mbak. Iya Ibu, untuk akhir-akhir ini banyak sekali tugas Ibu. Boleh ceritain nggak tugas apa sih yang benar-benar buat kamu kayak gitu? Yang akhir-akhir ini lagi dikerjain itu dan bikin saya offended seperti itu, yaitu yang pertama itu ada matematika, kedua itu bahasa Indonesia, ketiga itu bahasa Inggris, keempat itu ada IPA Ibu. Benar-benar banyak juga ya. Kalau kamu lagi mengerjakan tugas itu, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya kalau lagi mengerjakan tugas itu, yang pertama itu saya mencoba untuk mengerjakan tugas itu bersama teman ya Ibu. Jadi karena lebih ringan gitu mengerjakannya. Kalau sendiri itu terasa lebih susah gitu, dan juga mager juga ngerjainnya ya Ibu, karena soalnya itu banyak kalau kerjain sendiri gitu.
kalau mengerjakan tugas bersama teman itu kan berarti tugas kelompok ya Mbak. Kalau misalkan tugas individu biasanya apa yang kamu lakukan Mbak? Kalau tugas individu itu biasanya saya kerjainnya itu mencoba ngerjain sebisa saya dulu ya. Untuk yang lainnya mungkin saya bisa tanya ke teman gitu, bisa tukar jawaban seperti itu gitu. Jadi tadi kan Mbak Meli sudah menceritakan ya ada beberapa macam tugas-tugas, contohnya tugas matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, boleh ceritain nggak dari tugas itu mana sih yang paling berat, terus bagaimana kok bisa berat seperti itu? Apakah ada metode yang kamu takutkan atau bagaimana Mbak? Untuk mata pelajaran yang paling susah itu menurut saya yang bikin saya overtake setiap kali mengerjakan itu yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua itu matematika itu. Oh jadi benar-benar matematika itu membuat kamu overthinking ya? Karena kamu benar-benar mengerjakan tugas itu kamu harus sempurna gitu ya? Iya itu karena kalau matematika itu sekali kita salah cara atau langkah rumus mengerjakannya itu pasti nanti ke bawahnya hasilnya akan salah juga itu. Oh gitu, benar-benar harus mengerjakan tugasnya juga ya Mbak? Iya itu. Coba ceritain kalau kamu yang mengerjakan tugas kira-kira butuh waktu berapa lama sih Mbak? Kalau untuk matematika sendiri itu biasanya saya mengerjakannya itu bisa paling lama itu 2 hari itu, tergantung jumlah soalnya karena matematika itu menurut saya itu susah ya dan nggak bisa langsung dikerjain satu kali pengerjaan itu, karena kalau matematika itu pasti harus ada yang kita cek ulang dari awal sampai akhir rumus dan juga perhitungannya seperti itu Ibu. Oh begitu ya Mbak, jadi benar-benar waktu pengerjaannya panjang ya. Kalau pas kayak gitu bisa sampai malam nggak sih Mbak? Kalau matematika ataupun yang lain itu biasanya juga sampai malam sih, tergantung dari mata pelajarannya. Kalau yang mudah itu cuma berapa jam aja tidak bisa selesai, tergantung dari mata pelajaran itu. Itu dari mata pelajarannya ya Mbak. Jadi boleh ceritain nggak mata pelajaran apa yang membuat kamu sampai overthinking terus sampai membuat kamu merasa gagal gitu Mbak? Yang pertama itu matematika dan yang kedua tadi bahasa Indonesia. Kalau matematika itu seperti yang tadi aku ceritain ke Ibu, sedangkan kalau bahasa Indonesia itu kelihatannya mata pelajarannya itu gampang ya Ibu, tapi sebenarnya itu kalau kita nggak jeli atau kita nggak fokus atau nggak teliti dalam mengerjakannya, terutama terkait soal bacaan itu pasti banyak salahnya sih Ibu. Oh jadi kamu melihat kalau kamu merasa kayaknya banyak salahnya gitu ya? Iya Ibu, seperti itu. Jadi kalau terkait bahasa Indonesia sendiri itu saya lebih suka OPT karena setiap kali mengerjakannya itu saya selalu mengecek ulang, dan setiap mengecek ulang pasti saya selalu menemukan kesalahan dari yang saya cek. Jadi benar-benar itu membuat kamu kayak berbagi dengan mengecek ulang tugas tersebut ya Mbak? Iya Ibu, terutama kalau itu tugas soal kita buat cerpen atau puisi, nah itu yang bikin sangat-sangat OPT. Boleh infokan nggak kalau misalkan kamu sedang di posisi itu apa sih yang kamu pikirkan? yang saya pikirkan itu ya Ibu, setiap kali mengerjakan tugas itu terutama soal ini ya yang bahasa Indonesia itu karena kelihatannya pelajarannya itu mudah ya Ibu, jadi saya selalu berpikir saya harus dapat nilai yang bagus sesuai untuk mata pelajaran ini. Jadi kamu benar-benar kayak harus mengejar diri sempurna untuk mata pelajaran itu ya Mbak? Iya,
Kalau efek dari perilaku tersebut kamu merasa gimana Mbak? Kalau dari apa yang udah saya lakuin itu, yang pertama itu saya itu OPT ya ibu. Terus yang kedua itu susah tidur juga karena pasti selalu kepikiran buat mengecek atau merevisi ulang pelajaran bahasa Indonesia itu, terutama pelajaran saya. Itu kan dampak dari diri kamu sendiri ya. Kalau dampak di sekolah gimana Mbak? Kalau di sekolah sendiri itu saya terkadang takut kalau nilai saya itu lebih kecil dari teman-teman yang lain itu. Itu ya Mbak, benar-benar memahami ya posisimu yang benar-benar banyak tugas ini ya Mbak. Dari kamu datang ke sini untuk melakukan konseling, kira-kira tujuan kamu apa ya Mbak? Tujuan saya itu yang pertama itu saya ingin merubah perilaku saya. Yang pertama itu suka OPT dalam mengerjakan tugas. Yang kedua itu saya ingin lebih produktif atau aktif di kelas karena saya kadang suka begadang ya ibu. Jadi di kelas saya itu kadang suka tidur, suka ngantuk gitu. Jadi aktif di kelas. Ya bagus sekali ya, ternyata tujuan kamu untuk melakukan konseling individu ini jelas sekali. Sekarang ibu mau tanya ya kamu, saat kamu melakukan pekerjaan tugas itu, apakah kamu harus merasa semuanya harus sempurna? Kalau untuk merasa sempurna itu ada di beberapa mata pelajaran saja sih ibu. Seperti yang pertama tadi matematika, kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga itu mungkin mata pelajaran seni budaya ya ibu. Dari 3 mata pelajaran itu kamu benar-benar apa ya, kayak berpikiran kalau saya harus sempurna gitu ya. Iya ibu, terutama itu di bahasa Indonesianya ibu. Oh, bahasa Indonesia. Kalau misalkan kamu apa dari bahasa Indonesia itu kamu merasa tidak sempurna, apa yang kamu rasakan? Yang pertama itu yang jelas itu kecewa ya ibu. Karena menurut saya ataupun yang lain itu bahasa Indonesia termasuk mata pelajaran yang mudah dan gampang untuk dipahami gitu ibu. Tahu ya, termasuk pelajaran yang dipahami, tapi kamu merasa harus mengeceknya berulang-ulang ya Mbak. Iya ibu, karena kalau kita nggak teliti baik itu soal bacaan ataupun tanda baca saat tulisan itu juga akan mempengaruhi nilai kita gitu ibu. Jadi kadang saya merasa itu kalau ngerjain bahasa Indonesia itu harus sempurna, harus apa ya, lebih tepatnya itu harus bisa bagus gitu ibu hasilnya. Kalau kamu merasa dalam mengerjakan tugas tersebut tidak sempurna, tidak bagus, itu kamu ada ekspektasi ya dari lingkungan sekitar, kira-kira kamu merasa dicap bagaimana gitu? Yang pertama itu mungkin dari orang tua ya, orang tua saya, karena mungkin saya karena saya anak terakhir, anak bungsu, jadi nilai ataupun semua yang saya lakukan itu harus bisa paling tidak itu sama seperti kakak saya. Jadi benar-benar dipengaruhi faktor keluarga juga ya Mbak, yang membuat kamu jadi seperti itu ya Mbak. Iya ibu, seperti itu. Nah kira-kira dari faktor-faktor itu pengen nggak kamu merubah sesuatu yang sudah tertanam dalam mindset kamu? Yang pertama itu saya pengen merubah itu kayak jangan terlalu overthinking dalam mengerjakan tugas sendiri. Ya betul sekali, jadi karena pikiran itu membuat kamu jadi overthinking dan juga berdampak kepada diri kamu ya, jadi susah tidur, susah beraktivitas, dan juga kalau misalkan di sekolah, tidak apa ya, di sekolah kamu juga melakukan kegiatan yang kurang produktif ya Mbak. Iya ibu, karena kan sering begadang karena mengerjakan tugas ataupun aktivitas gitu ya ibu.
sempurna? Harus sempurna sih. Nggak harus kan? Nah, kalau misalkan kamu melihat guru itu selalu sempurna nggak? Enggak, pasti dulu juga pernah melakukan kesalahan waktu kecil atau waktu sedang bekerja. Nah, jadi kalau misalnya melihat kesalahan kecil atau besar itu wajar nggak? Aja itu. Ya betul sekali. Jadi tidak perlu menjadi sempurna karena kesalahan kecil atau besar itu betul-betul wajar. Nah, sekarang ibu mau kamu melakukan kalimat yang lebih efektif dari tadi kan saya harus sempurna dalam mengerjakan tugas, kita harus menjadi Mungkin mungkin membuat kesalahan sedikit tidak apa-apa, tidak harus sempurna dalam mengerjakan sesuatu. ya betul sekali. Jadi buat kesalahan kecil itu wajar dalam membuat sesuatu ya. Ada lagi? Karena dari kesalahan itu kita dapat belajar dan memperbaiki apa yang kita kerjakan lebih baik sebelumnya. Ya betul sekali. Jadi sebetulnya semuanya itu penting itu bersumber dari pola pikir kamu yang menurut kamu harus sempurna. Padahal semua itu adalah wajar ya Mbak, dan proses belajar. Nah, sekarang ibu mau kamu mengerjakan tugas di rumah ya. Apakah berkenan? Nah, tugasnya itu nanti kamu pulang ke rumah, kamu mencatat kira-kira nanti kamu dari bangun pagi sampai tidur lagi, kamu mencatat beberapa kegiatan yang kamu lakukan, berapa waktu kamu mengerjakan tugas, berapa waktu kamu meluangkan diri kamu sendiri, berapa waktu juga kamu meluangkan waktu dengan orang tua. Dari situ tolong usahakan ya dalam mengerjakan tugas itu tidak mengganggu waktu kamu tidur, tidak mengganggu produktivitas kamu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apakah berkenan? Berkenan itu. Nah, tadi pokoknya kamu di rumah mulai hari ini ya. Jadi ada 7 hari ke depan kamu bakal mencatat sehari-hari, Kamis, besok hari Jumat. Nanti kamu catat dari bangun pagi sampai tidur lagi. Misal kamu bangun pagi jam berapa? Saya biasanya bangun pagi jam 4 itu. Jam 4. Dari jam 4 berarti kamu berangkat sekolah di jam setengah 7. jam setengah 7. Setelah itu berangkat sekolah, dari sekolah sampai jam 2 ya. Pulang tidur siang. Iya, kadang-kadang saya tidur siang kalau capek. Kalau capek, biasanya berarti kamu siang-siang digunakan untuk melakukan tugas ya. Lebih seringnya itu saya buat main HP sih Ibu, karena dari pagi sampai siang di sekolah udah belajar ya Ibu, jadi pengennya itu saya ada aplikasi sedikit, jadi main HP biasanya. Main HP gitu ya, oke nggak apa-apa ya. Mungkin karena kamu lagi stres banget, jadi kamu butuh waktu untuk main HP ya buat siang-siang gitu. Iya Ibu. Nah kalau malam biasanya kamu mengerjakan tugasnya jam berapa? Kalau malam itu biasanya saya mengerjakannya itu setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya itu. Kalau misalkan ada tugas-tugas yang seperti matematika, seni budaya, bahasa Indonesia yang kamu sebutkan tadi, itu bisa sampai malam ya Mbak? Iya, itu kalau tugas individu itu biasanya saya mengerjakannya sampai malam subuh. Tapi misal ya Ibu, kalau deadline-nya juga agak panjang itu enggak saya selesaikan dalam 1 hari itu Ibu. Bisa juga setelah Isya saya mengerjakan. Nanti setelah saya mengantuk seperti jam 10 itu biasanya saya udah
pasti di sekolah saya bakal kurang produktif, sama saya bakal ngantuk di jam rawan seperti setelah zuhur itu jam istirahat kedua, atau bahkan sebelum jam istirahat pertama itu kan malah saya suka ngantuk ibu, terutama di pelajaran yang hanya gurunya itu menjelaskan seperti pelajaran PKN itu bikin ngantuk sih ibu kalau saya udah begadang. Oh begitu ya, ibu benar-benar memahami posisi kamu ya mbak. Gimana kalau kita bisa berubah kebiasaan yang lalu dengan kebiasaan yang baru, bersedia? Nah, nanti kan kamu tulis kebiasaan baru yang kita coba, nanti kamu kerjakan tugas di siang hari. Apakah bisa? Saya usahakan itu. Nah, bisa usahakan ya. Jadi nanti kamu coba mengerjakan tugas 1 jam di siang hari. Lalu nanti sore hari kamu mengerjakan lagi 1 jam. Nanti malamnya kamu juga mengerjakan lagi 1 jam. Total dalam 1 hari itu kamu bisa mengerjakan tugas selama 3 jam. Namun waktunya itu bertahap. Siang, sore, malam, hal itu supaya kamu tidak begadang lagi dan juga lebih bisa produktif di sekolah. Apakah berkenan? Saya usahakan itu. Nah, jadi gimana setelah kamu melakukan konser hari ini, perasaan kamu bagaimana sih? Yang pertama itu setelah saya cerita dan menyampaikan permasalahan dan keluh kesah saya terhadap ibu itu, saya menjadi lebih tenang, terus juga nggak terlalu itu ya ibu. Ya, alhamdulillah, karena lebih lega ya. Nah, sekarang ibu mau tanya rencana tindakan kamu ke depannya mau bagaimana? Mungkin untuk kedepannya saya bakal mengerjakan tugas itu secara bertahap ya ibu, dan saya juga akan mengerjakan tugas itu selain bertahap, saya juga akan mengerjakan semampu saya. Dalam artian itu saya ketika saya membuat kesalahan dalam mengerjakan tugas itu mungkin tidak apa-apa ya ibu, karena seperti yang ibu bilang tadi, manusia itu pasti ada kesalahannya gitu, dan gak harus sempurna dalam mengerjakan tugas, karena setiap kesalahan itu pasti nanti akan bisa buat pembelajaran kita jadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Ya, bagus sekali, akhirnya kamu bisa melakukan kesimpulan untuk konser ini ya. Jadi betul sekali apa itu dari pikirannya itu bersumber dari pikiran negatif kamu yang harus dirubah menjadi lebih positif. Ya, alhamdulillah untuk konser ini hampir selesai ya. Sebelum ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Mungkin terkait penugasan yang ibu kasih itu untuk dikumpulkan itu lebih baik di pertemuan selanjutnya atau bagaimana ya ibu? Nah, untuk pengumpulan tugasnya ya, nanti kamu di rumah mulai hari ini bisa langsung melakukan list kegiatan dari bangun pagi sampai tidur lagi. Dan juga menerapkan saran yang ibu berikan ya untuk mengerjakan tugas secara bertahap. Setelah itu kamu bisa menyusun dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti ketemu Kamis lagi. Kita bertemu lagi, apakah bisa? Bisa ibu, berarti untuk pertemuan dan pengumpulan tugas selanjutnya itu di hari yang sama dan di waktu yang sama ya ibu? Ya betul, dari yang sama ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Nanti mungkin kamu bisa jam berapa? Mungkin seperti saat ini ya ibu, sekitar jam 8. Oh, jam 8. Nanti pas mata pelajaran apa mbak? Matematika ibu, karena tadi juga izinnya di waktu mata pelajaran matematika. Oke. Nanti berarti ibu izin ya kepada wali kelas dan juga guru mata pelajaran matematika supaya mbak Bani bisa melakukan konser ini video kembali dengan ibu ya. Baik ibu. Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Benik sudah berani untuk melakukan konser ini video hari ini. Nah, ibu mau memberikan kesimpulan kegiatan konser kita hari ini. Jadi kita belajar bahwa menjadi manusia itu
harus sempurna ya enggak. Kadang ada kesalahan kecil, kesalahan besar, dan itu wajar karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini. Apalagi jika Mbak Menik selalu begadang, jadinya mengurangi produktivitas di sekolah, dan mengantuk juga ya Mbak dalam pembelajaran, jadi tidak efektif. Nah, nanti kalau misalkan Mbak Menik selalu sering begadang, jadi tidak fokus dalam mengerjakan tugas di sekolah, dan itu juga menghambat dalam pembelajaran sehari-hari. Dan yang paling penting dalam kegiatan hari ini, Mbak Menik bisa mengurangi untuk berpikiran yang tidak baik, seperti berpikiran bahwa Mbak Menik harus mengerjakan tugas selalu sempurna, harus selalu sempurna. Padahal itu adalah misal itu bisa membuat Mbak Menik merasa overthinking dan juga beban pikiran yang tinggi. Apakah sudah paham? Paham Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mau mendengarkan semua terkait permasalahan saya hari ini. Dan hari ini saya juga mendapatkan pelajaran yang pertama itu bahwa jika kita itu sebaiknya, terutama itu dalam hal penggunaan waktu. Yang kedua itu terkait pola pikir kita, terutama jangan terlalu overthinking dalam hal apapun, termasuk dalam hal mengerjakan tugas. Itu kita tidak harus sempurna karena setiap tugas yang kita kerjakan itu, jika ada kesalahan itu tidak apa-apa karena itu akan membuat kita untuk belajar lebih baik ke depannya. Dan kedua, dan yang terakhir itu terkait kesehatan, karena seperti yang tadi saya dengar ke Ibu itu, saya sering begadang dan juga overthinking, itu mungkin juga akan mempengaruhi kesehatan saya dan produktivitas saya selama di sekolah. Seperti itu. Terima kasih untuk sesi konseling hari ini. Saya mau pamit karena setelah ini ada pelajaran selanjutnya Ibu. Berarti mata pelajaran kamu selanjutnya apa Mbak? Setelah ini itu pelajaran IPA Ibu. Oh IPA gitu. Berarti nanti sampai jumpa lagi ya. Minggu depan kita ketemu lagi.